Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, siang, Bu. Siang, Bu. Sore ini, Bu. Siang, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari kalian ada yang ingin memimpin berdoa, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum mulai kegiatan sore ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada yang telah memimpin berdoa. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian telah bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Lumayan, Bu. Semuanya sehat ya? Iya, Bu, sehat. Alhamdulillah kalau begitu, meskipun di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Baik, Bu. Teman-teman. Ibu juga ya. Iya, terima kasih. Teman-teman, sebelumnya, apakah kalian di sini sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah, Bu. Tapi mungkin belum akrab aja. Iya, Bu. Belum akrab aja. Iya, alangkah baiknya apabila kita saling memperkenalkan diri masing-masing ya, menyebutkan nama, hobi juga boleh. Iya, baik, silakan dimulai. Nanti perkenalan dirinya secara bergantian ya. Perkenalkan, nama saya Yomega Octavia, bisa dipanggil Mega, hobi saya berenang, Bu. Oke, Saya ya, Bu. selanjutnya. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Devia Nurfadila. Hobi saya menonton drama Korea. Saya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Akroma Hadi, Bu. Kalau hobi saya itu main game, Bu. Oke. Terima kasih karena kalian telah memperkenalkan diri dengan baik. Ibu harap dengan saling memperkenalkan diri ini, kalian bisa saling akrab satu sama lain ya. Siap, Bu. Oke, Bu, siap. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Dari kalian ada yang pernah melakukan kegiatan konseling kelompok atau belum sama sekali? Kalau saya mungkin sudah pernah, Bu. Tapi ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Kalau yang lainnya ini bagaimana? Kalau saya sudah pernah, Bu. Kalau saya belum pernah, Bu. Tetapi saya sudah pernah melakukan konseling dulu di sekolahan, Bu. Itu konselingnya individu, mungkin hampir sama mungkin, Bu. Kalau dari pandangan saya gitu. Baik, jadi dari kalian semua ini ada yang sudah dan ada yang belum ya untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Baik, jadi Ibu di sini akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu hubungan atau suatu pertemuan antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok konseli dalam upaya untuk membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan konseli untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya masing-masing dengan memanfaatkan suasana kelompok. Begitu ya, apakah kalian sudah paham? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini harus berpegang teguh kepada asas-asas kegiatan konseling kelompok. Di sini ada 4 macam asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan.
yaitu suatu asas yang sangat penting dalam kegiatan konseling kelompok. Karena asas tersebut bersifat pribadi, maka semua diharapkan bersedia menjaga pembicaraannya yang ada dalam kegiatan konseling kelompok. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu kehadiran kalian, pendapat kalian, usulan ataupun tanggapan harus bersifat sukarela ya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Lalu yang ketiga yaitu asas kenormatifan, yaitu semua harus menghargai dan menghormati pendapat antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada asas kekinian, yaitu suatu asas yang dimana proses permasalahannya yaitu bersifat sekarang, masalah yang saat ini sedang kalian alami. Bagaimana? Sudah paham ya untuk asas-asas konseling kelompok? Iya Bu, sudah paham saya. Ya Bu, sudah paham. Baik, terima kasih. Untuk pelaksanaannya kita buat kesepakatan bersama ya. Silahkan dari kalian mungkin ada saran kira-kira kegiatan konseling kelompok kita akan diadakan berapa menit? 45 menit Bu. Iya Bu, 45 menit saja. Iya Bu, saya setuju 45 menit saja Bu. Oke, baik. Karena banyaknya permintaan dengan waktu 45 menit, maka kegiatan konseling kita pada hari ini dilakukan selama 45 menit ya. Baik Iya Bu. Lalu untuk tipe kelompoknya nih, kira-kira kalian ingin yang seperti apa? Terbuka atau tertutup? Tertutup saja Bu. Tertutup saja Bu. Tertutup saja Bu. Kalau begitu kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini bersifat tertutup, yang berarti tidak menerima lagi adanya anggota baru. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju Bu. Baik, selanjutnya untuk frekuensi pertemuannya, kita sepakati dengan 2 kali pertemuan ya. Jadi permasalahan kita pada hari ini apabila tidak terselesaikan bisa dilanjut dengan pertemuan yang selanjutnya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju Bu. Setuju. Baik Bu, setuju. Iya, terima kasih teman-teman. Lalu untuk cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok pada hari ini ada 3 macam, yaitu kalian semua dalam menyampaikan pendapat berdasarkan diri kalian sendiri ya, secara bebas, tanpa rasa takut, ragu, dan malu-malu. Lalu yang kedua, kalian semua harus mendengarkan dan menghargai dengan baik tentang pembicaraan satu sama lain. Jangan sampai ada yang memotong pembicaraan. Lalu yang terakhir, dalam kegiatan proses konseling kelompok, kalian harus selalu fokus terhadap pembicaraan kita pada hari ini. Bagaimana, sudah paham ya dari penjelasan yang telah Ibu berikan? Apakah masih ada yang belum paham? Atau ada yang ingin bertanya? Paham Bu, sudah jelas. Paham Bu, sudah jelas. Penjelasannya Ibu sudah sangat jelas Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, Ibu ingin bertanya pada kalian. Apakah ada yang ingin keluar atau ingin tetap berada dalam kelompok dan melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini? Lanjut saja Bu. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin keluar dan tetap ingin berada pada kelompok, kita lanjutkan saja ke tahap selanjutnya ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Iya Bu. Iya Bu. Ragu untuk mengikuti konseling kelompok ini. Takut gitu loh Bu, nanti permasalahan saya bocor ke teman-teman yang lainnya. Iya Bu, saya juga sama seperti Devia Bu, takut kalau masalah kami bocor ke teman-teman yang lain. Oke. Ternyata masih ada beberapa anak ya yang masih ragu-ragu.
Sebenarnya Iya, Bu. kalian itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut permasalahan kalian itu nantinya akan terbongkar atau tersebar. Karena kegiatan konseling kita pada hari ini itu telah berpegang teguh kepada asas-asas konseling kelompok. Khususnya itu asas kerahasiaan yang dimana itu tidak boleh dilanggar saat proses konseling kelompok dan ibu pastikan semuanya itu aman. Jadi aman ya Bu ya, tidak akan tersebar ke orang lain nanti kalau saya. Iya, sangat aman sekali. Kalian semua itu tidak perlu khawatir. Agar kalian bisa lebih tenang dan tidak tegang, bagaimana kalau kita memainkan sebuah permainan terlebih dahulu? Agar kalian semua bisa lebih rileks dan lebih santai untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Bagaimana, setuju ya? Iya Setuju, Bu, Bu. Setuju, Bu. Ya, oke. Ibu mempunyai sebuah permainan yaitu pagi, siang, malam. Cara bermainnya itu jika ibu menyebut kata pagi, nanti kalian wajib menepuk tangan kalian itu 1 kali. Jika ibu menyebut kata siang, maka kalian wajib menepuk tangan kalian itu 2 kali. Lalu untuk kata malam, kalian wajib menepuk tangan sebanyak 3 kali. Bagaimana? Sudah paham ya? Atau masih ada yang bingung ini? sudah Bu, sudah paham. Ya, oke. Kalau begitu, sekarang kita mulai permainannya ya. Kalian semua harus fokus ini, harus fokus. Ibu menyebut kata malam. Lalu ibu menyebut kata pagi. Ibu menyebut kata siang. Duh, Sepertinya Mbak Mega ini ya. Mega ini kurang fokus ya. Seharusnya kan tepuk tangan 2 kali. ya saya ini kurang fokus, Bu. Tidak apa-apa, Mbak Mega, namanya saja permainan. Baik, terima kasih untuk semangat kalian. Bagaimana, seru ya dari permainannya? Seru, Bu. Ya Bu, seru. Oke, kalau begitu kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Sepertinya juga kalian semua sudah lebih tenang dan tidak merasakan ragu-ragu. Ya, baiklah kita lanjut ke tahap selanjutnya. Silahkan dari kalian, siapa dulu nih yang ingin menceritakan permasalahan yang sedang dialami? Ibu persilahkan. Nanti bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mempunyai masalah takut kepada hewan kecoa, Bu. Kayak geli. Di kamar itu ada sih, pernah terbang gitu Bu ke arah saya. Pas nyapu itu terbang. Lah itu saya takut, Bu. Berarti permasalahan Mbak Mega ini takut ke hewan kecoa ya. Oke, selanjutnya Iya. siapa? Selanjutnya permasalahan dari siapa? Saya Bu, saya. Ya, silakan Mbak. Ya Bu, jadi kalau permasalahan saya tuh memiliki rasa ketakutan dan cemas gitu loh Bu. Apabila saya ditinggal di ruangan sendiri gitu. Saya tuh takut di tempat gelap-gelap gitu, saya takut sekali Bu. Seperti itu. Siapa ini selanjutnya? Permasalahan dari siapa? Saya, Bu. Saya. Iya, silakan. Kalau saya itu takut sama ketinggian, Bu. Soalnya waktu dulu pernah jatuh dari pohon, Bu. Jadi pas nyuri pohon mangganya tetangga itu saya jatuh, Bu. Oh, seperti itu. Jadi masyarakat Roma ini pernah jatuh dari ketinggian ya karena mencuri dari mangga pohon tetangga. Oh, ya baik. Terima kasih untuk teman-teman sudah menceritakan permasalahannya masing-masing. Sekarang masalah siapa yang ingin dibahas dan diselesaikan terlebih dahulu? Masalah Devia, Bu.
Iya, Bu, saya juga setuju. Mungkin siapa tahu setelah ini Mbak Devia itu bisa lebih berani, Bu. Jadi kalau ditinggal di rumah sendirian itu kalau gelap juga lebih berani. Baiklah kalau begitu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Devia, apakah Mbak Devia ini setuju permasalahannya kita selesaikan terlebih dahulu? Iya, Bu. Saya setuju. Apabila permasalahan saya ini dibahas terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Mbak Devia karena Mbak Devia setuju dan kita semua sepakat untuk permasalahan dari Mbak Devia yang diselesaikan terlebih dahulu. Maka Ibu persilakan kepada Mbak Devia untuk menceritakan permasalahannya lebih lengkap dan lebih detail. Baik, Bu. Jadi, Bu, waktu itu tuh saya pernah berada di sebuah ruangan dan tiba-tiba ruangannya itu terkunci, Bu. Lalu lampunya juga mati. Saya tuh langsung kayak ketakutan gitu loh, Bu. Saya bingung harus bagaimana. Yang saya rasakan itu jantung saya kayak berdebar-debar gitu, kayak dak dik duk, sesak napas, pusing. Saya sangat ketakutan gitu loh, Bu. Jadi untuk sekarang kalau saya berada di sebuah ruangan gelap gitu dan sendirian pasti ada perasaan yang kayak merasa tidak enak gitu loh, Bu, takut gitu. Oke, jadi Mbak Devia ini pernah berada di sebuah ruangan yang gelap dan sendirian. Dan hal itu yang membuat Mbak Devia merasa ketakutan dan trauma ya dengan tempat yang gelap. Mbak Devia boleh menceritakan kepada Ibu bagaimana kejadiannya sehingga Mbak Devia itu berada dalam ruangan yang gelap dan sendirian. Coba Mbak Devia ceritakan ke Ibu. Iya, Bu. Jadi waktu itu orang tua saya tuh pergi, Bu, ke luar kota. Lalu saya tinggal sendirian di rumah. Waktu itu kejadiannya lampu mati dan waktu lampu mati itu saya berada di kamar adik saya, Bu. Nah, di kamar adik saya itu tiba-tiba pintunya terkunci dan tidak bisa terbuka. Sudah saya paksa, tapi tetap saja tidak bisa, Bu. Lalu saya ini merasa sangat ketakutan. Saya kayak merasa sedih dan jantung saya tuh sangat berdebar-debar, Bu. Oke, baik. Ibu memahami perasaan Mbak Devia. Jadi Mbak Devia ini merasakan trauma yang disadari karena pernah mengalami pengalaman bahwa terkunci di sebuah ruangan yang gelap dan sendirian. Jadi dengan adanya konseling ini, apa yang ingin Mbak Devia harapkan dari pencapaian yang akan kita dapatkan? Jadi semoga kedepannya saya tidak merasa takut lagi, Bu. Saya kayak berani gitu di kegelapan. Semoga gitu sih, Bu. Baik, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan dahulu proses konseling apa yang akan kita lakukan pada hari ini yang berhubungan dengan rasa takut dan kecemasan yang Mbak Devi alami. Jadi di sini kita akan melakukan proses konseling dengan teknik desensitisasi sistematis, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan ataupun perasaan yang tidak menyenangkan dan dapat menurunkan tingkat ketakutan yang Mbak Devi rasakan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Dan untuk Mbak Devi, apakah sudah siap untuk melakukan proses konseling dengan teknik desensitisasi sistematis tersebut? Iya, Bu, saya sudah siap, insya Allah. Nanti Mbak Devia akan mengikuti instruksi dari Ibu saja ya. Oke, langsung saja masuk ke tahap dan teknik yang akan digunakan. Selanjutnya, Ibu ingin Mbak Devia ini duduk dengan posisi yang nyaman dan Ibu minta Mbak Devia perlahan-lahan untuk memejamkan mata Mbak Devia. Lalu, Ibu akan menceritakan kisah atau situasi Mbak Devia dari yang ringan, sedang hingga terberat. Ketika Mbak Devia merasa tidak kuat,
atau merasakan ketakutan bisa diberikan kode, misalnya dengan mengangkat tangan ya. Terus sekarang kamu dengarkan kata-kata ibu. Coba bayangkan Mbak Devia ini berada di kamar adik Mbak Devia. Saat itu tidak ada orang di rumah. Kemudian tiba-tiba lampunya mati. Ketika Mbak Devia mencari jalan keluar untuk keluar, Mbak Devia tidak dapat membuka pintu kamar tersebut. Mbak Devia berusaha, tetap berusaha, dan terus berusaha, tetapi tidak bisa. Ya baiklah, kamu hilangkan dulu pikiran itu terlebih dahulu. Sekarang Mbak Devia tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan melalui mulut. Baik, selanjutnya masuk ke tahap sedang. Mbak Devia kembali dengarkan kata-kata ibu. Bayangkan ketika Mbak Devia berada di kamar adik Mbak Devia, tiba-tiba lampunya mati. Saat itu tidak ada seorang pun untuk menolong Mbak Devia. Pada saat itu Mbak Devia sendiri. Kemudian Mbak Devia mencari jalan keluarnya. Terus mencari jalan keluar dari kamar tersebut. Baiklah, dihilangkan dulu pikiran yang tadi, kembali tenang. Sekarang Mbak Devia tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan melalui mulut. Oke, kalau begitu langsung saja masuk ke tahap terberat. Sekarang Mbak Devia bayangkan Mbak Devia berada di rumah sendirian, tidak ada seorang pun di rumah tersebut. Lalu Mbak Devia pergi ke kamar adik Mbak Devia untuk bermain. Tiba-tiba lampu kamarnya mati. Mbak Devia berusaha membuka pintu namun tidak dapat terbuka. Kemudian Mbak Devia tetap berusaha untuk membuka pintu namun tidak bisa terbuka. Pada saat itu sangat gelap sekali. Mbak Devia tetap tidak bisa membuka pintu. Oke, bagus. Sekarang Mbak Devia coba perlahan-lahan buka matanya. Ya, Ibu lihat perkembangannya cukup baik ya. Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih tenang dan nyaman gitu Bu. Oke, Mbak Devia sudah tidak menunjukkan respon ketakutan. Dari Mbak Devia sendiri bagaimana perasaannya setelah melakukan proses konseling dengan teknik desensitisasi sistematis tadi? Alhamdulillah Bu, jadi saya tuh kayak merasa lebih baik gitu Bu, kayak lebih tenang, nyaman, seperti itu Bu. Oke, baik. Bagus sekali Mbak Devia sudah mencapai pencapaian yang luar biasa menurut Ibu. Selamat juga karena dengan reaksi Mbak Devia sudah dapat mengurangi dan mengatasi ketakutan yang Mbak Devia rasakan. Ibu mengharapkan Mbak Devia mengalami peningkatan ya, yang jauh lebih baik sehingga secara perlahan-lahan bisa menghilangkan rasa ketakutan dan bisa lebih percaya diri saat berada di tempat yang gelap lagi. Baik, terima kasih banyak Bu. Ibu telah membantu saya untuk mengurangi rasa takut saya dan cemas yang saya alami. Iya, sama-sama Mbak Devia. Mbak Devia juga tetap harus semangat ya. Lalu untuk teman-teman yang lain ini, mungkin ada pendapat tentang proses konseling yang dilakukan oleh Mbak Devia? Menurut saya,
itu Mbak Devia telah perlahan-lahan mengalami peningkatan, Bu. Ya, walaupun di awal-awal itu masih belum terlihat, tapi pasti Mbak Devia mengurangi rasa takut tersebut. Iya, Bu. Baiklah. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing mengenai kegiatan kita pada hari ini. Kalau begitu, karena proses konseling telah mencapai proses akhir dan terlaksana dengan lancar dan baik, maka Ibu akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, Ya, Bu. baik. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.